para siswa kelas 4 SD dimanapun kalian berada. Hari ini saya mau berbagi, saya mau menjelaskan pelajaran ilmu pengetahuan alam bertema tentang indahnya kebersamaan, dan hari ini kita akan mempelajari masalah bunyi. Definisi bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari bergetarnya sebuah benda. Apabila sebuah benda terkena sentuhan, terkena pukulan, dan menghasilkan getaran, diterima oleh gendang telinga kita, itulah yang disebut dengan bunyi. Dan bunyi ini bisa kita dengarkan karena kita mempunyai indera yang namanya telinga. Demikian juga dengan binatang, seperti di sini saya contohkan pada kelinci, pada kucing juga. Kemudian sumber-sumber bunyi itu adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Itu yang disebut dengan sumber bunyi. Jadi sumber bunyi ini ada bermacam-macam dan banyak sekali yang ada di dunia. Di sini saya ambilkan contoh. Ada 4 sumber bunyi yang saya jadikan contoh di sini. Yang pertama adalah bunyi gendang. Bunyi gendang ini bergetar ketika diberi pukulan, ya. Jadi kulit gendang tersebut akan bergetar ketika diberi pukulan. Kemudian bunyi dari biola. Senar biola akan bergetar karena dikasih gesekan oleh pemain biola. Kemudian juga pada gitar. Senar gitar juga akan bergetar karena senarnya dipetik. Dan juga di sini suling, ya. Suling bisa berbunyi karena adanya tiupan dari pemainnya. Contoh sumber bunyi adalah, tadi sudah saya sebutkan, tapi tidak salah, di sini saya contohkan lagi. Manusia bisa dikatakan sebagai contoh sumber bunyi, karena dengan pita suaranya manusia bisa mengeluarkan bunyi karena bergetarnya pita suara. Kemudian gitar, seperti tadi yang sudah sampaikan, bahwa gitar juga merupakan sumber bunyi, karena ketika dimainkan atau dipetik, gitar akan mengeluarkan bunyi. Yang marakas, di marakas ini salah satu jenis musik juga. Jadi di dalam marakas ini itu ada semacam pasir atau batu-batu kecil. Itu apabila digoyangkan akan mengeluarkan suara atau bunyi juga. Demikian juga dengan biola. Kemudian di sini kita akan mencatat beberapa hal yang saya anggap penting. Yang pertama, definisi bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari bergetarnya sebuah benda. Contoh sumber bunyi: gendang, gitar, biola, seruling, dan marakas, atau banyak lagi yang tidak saya sebutkan satu persatu di sini. Kemudian penyebab benda bergetar, dan getaran itu akan menimbulkan bunyi itu karena dipukul, digoyang, digesek, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mempelajari juga tentang syarat terjadinya bunyi. Jadi, syarat terjadinya bunyi itu apa aja? Syarat terjadinya bunyi itu yang pertama harus ada sumber bunyi. Sumber bunyi apa saja? Sumber bunyi tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Ada gitar, ada biola, ada marakas, ada manusia, atau ada hewan, ada burung, ada mobil, ada pesawat. Itu bisa juga dikatakan sebagai sumber bunyi. Kemudian harus ada media yang menghantarkan. Artinya, tanpa ada media yang menghantarkan, bunyi tidak akan dapat didengar. Jadi media yang menghantarkan itu contohnya media yang berupa benda padat, misalnya seperti batu, kayu, besi. Kalau media benda cair misalnya seperti air. Demikian juga dengan gas. Kemudian
syarat terjadinya bunyi yang ketiga itu harus ada yang mendengar. Jadi kalau nggak ada yang mendengar, kita tidak bisa membuktikan bahwa tadi ada bunyi. Jadi harus ada yang mendengar ya. Selanjutnya, harus ada sumber bunyi. Artinya apa? Artinya harus ada benda-benda yang mengeluarkan bunyi. Nah, seperti di sini kita contohkan jet tempur, itu bunyinya menderu-deru. Kicau burung juga, kalau di sini burung murai. Kemudian mobil. Selanjutnya harus ada media yang menghantarkan bunyi. Artinya apa? Artinya harus ada media, harus ada alat yang menghantarkan bunyi, karena bunyi itu kan merambat. Jadi ini di sini dicontohkan yang di paling atas ini medianya adalah gas. Kalau yang ini medianya adalah air, dan yang ini medianya adalah benda padat. Di sini saya contohkan kabel telepon ya. Kemudian harus ada yang mendengar. Ini harus ya, jadi harus ada makhluk hidup yang mendengar. Karena dengan adanya makhluk hidup yang mendengar, barulah terbukti bahwa suara itu ada. Kemudian, berdasarkan kekuatan bunyi, terbagi menjadi 3. Yang pertama, bunyi infrasonik adalah bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Jenis bunyi ini hanya bisa didengar oleh binatang-binatang tertentu seperti jangkrik, anjing, dan gajah ya. Masih ada binatang-binatang lain sebenarnya ini, tapi yang saya berikan contoh sini cuma 3 ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan kekuatannya bunyi terbagi menjadi audiosonik. Ini suara yang setiap hari yang bisa kita dengarkan sebagai manusia. Jadi suara yang bisa kita dengarkan itu antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Jadi jenis suara inilah yang bisa kita dengarkan. Di bawah ini atau di atas ini kita manusia punya keterbatasan, tidak akan bisa mendengar ya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, menurut kekuatannya ada juga yang disebut bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik ini hanya binatang-binatang tertentu aja yang bisa mendengarkan. Karena bunyi ini berkekuatan di atas 20.000 Hz ya. Jadi di sini ada kelelawar, ada lumba-lumba, ada juga ikan paus. Jadi inilah binatang-binatang yang saya contohkan yang bisa mendengar bunyi dengan kekuatan 20.000 Hz ke atas. Selanjutnya, dari apa yang telah saya sampaikan tadi, ada beberapa kesimpulan atau catatan penting yang harus kita ingat. Yang pertama, benda padat adalah media yang paling cepat dalam menghantarkan gelombang bunyi ya. Ini kalau di zaman sekarang seperti kita menggunakan HP ya, menggunakan telepon, itu memang yang menghantarkan adalah gelombang-gelombang suara ya, secara elektromagnetik, kemudian diterima oleh benda padat berupa handphone, speakernya, sehingga kita bisa mendengar. Ya, jadi benda padat adalah media yang paling cepat dalam menghantarkan gelombang bunyi. Kemudian benda yang paling lambat menghantarkan gelombang bunyi adalah gas. Kenapa? Karena gas ini dalam menghantarkan gelombang itu banyak sekali hambatannya ya, berbeda dengan benda padat tadi. Demikian juga dengan benda cair juga. Kita bisa mendengarkan orang di dalam air, tapi tidak sejelas kita mendengarkan orang ketika berbicara menggunakan HP. Selanjutnya, suara juga itu tidak akan bisa kita dengar ketika kita berada di ruang yang hampa udara, seperti ketika kita berada di angkasa. Makanya komunikasi astronot yang ada di angkasa itu bukan berbicara ya, tetapi
mereka saling menulis, saling memberikan kode. Seperti itu. Selanjutnya, bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai benda yang keras dan dapat diserap apabila mengenai benda yang lunak. Jadi, kalau kita ada di dalam gua atau berteriak sekuat-kuatnya, maka terdengarlah pantulan suara kita. Demikian juga kalau kita ada dalam air, suara itu akan diserap oleh air dan sampainya pun tidak secepat ketika berada di dalam gua. Contohnya dalam gua seperti ini yang ada di gambar. Kemudian gema adalah bunyi pantul setelah bunyi asli. Jadi ketika kita berteriak di dalam gua, itu pantulan suaranya itu yang disebut dengan gema ya. Itu atau ketika kita berteriak di lapangan kosong yang besar, itu juga suara kita biasanya menggema. Selanjutnya adalah gaung. Gaung berbeda dengan gema. Kalau gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Gaung ya. Jadi kalau gema itu sesudah bunyi asli. Kalau pantul hampir bersamaan dengan bunyi asli. Itu. Kemudian juga ada beberapa manfaat pemantulan bunyi. Yang pertama, untuk mengukur kedalaman laut, itu para ahli menggunakan pantulan bunyi ya sampai ke dasar laut. Karena diukurlah pantulan itu sehingga ditemukan kedalaman lautnya berapa. Demikian juga ibu-ibu yang sedang memeriksa kehamilan, USG itu menggunakan getaran juga. Dan juga pemantulan bunyi juga dimanfaatkan untuk mendeteksi kerusakan logam. Selanjutnya, resonansi adalah peristiwa turut bergetarnya sebuah benda karena ada benda lain yang bergetar. Ini resonansi ini biasanya banyak terjadi daerah-daerah yang rawan gempa ya. Makanya di sini saya gambarkan bumi ini. Ketika terjadi gempa bumi maka bergeraklah tanah, diikuti bergerakan juga benda-benda yang ada di atas tanah. Itulah yang disebut dengan resonansi. Demikian anak-anak, apa yang telah Bapak sampaikan, semoga kalian bisa menerimanya dan selalu mengingatnya. Dan sebelum Bapak akhiri pertemuan kita kali ini, Bapak ingin memberikan tugas mandiri. Ada 3 soal. Jadi soal yang pertama, tuliskan 5 macam sumber bunyi dan sebutkan juga dengan cara apa benda tersebut mengeluarkan bunyi. Ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian nomor 2, tuliskan 5 nama binatang yang dapat mendengar suara ultrasonik. Tadi yang Bapak contohkan ada 5, silakan kalian mencari literatur sendiri, mencari secara online atau di buku-buku, atau bertanya kepada saudara, kakak, ibu, bapak. Kemudian nomor 3, tulislah 5 istilah beserta artinya pada saat kamu mempelajari tentang bunyi. Jadi dalam bunyi ini banyak istilah ya. Tadi sudah Bapak jelaskan ada 3 istilah. Demikian anak-anak. Makasih, semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian praktekkan di sekolah masing-masing. Bapak akhiri, salam pendidikan dan salam sukses.